Persib Bandung kembali menunjukkan dominasinya di sepak bola nasional. Dari 26 pemain yang dipilih pelatih John Hedman untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF, sebanyak 7 pemain berasal dari skuad Maung Bandung. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dibandingkan klub lainnya. Ketujuh pemain itu diproyeksikan menjadi bagian penting dalam upaya timnas Indonesia mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara di Piala AFF. Ketujuh pemain tersebut adalah Sandy Walsh, Mark Locke, Tom Haye, Sadi Ramdhani, Elyano Resder, Beckham Putra, dan Ragnar Oratmangun. Pelatih John Hedman memilih komposisi 26 pemain terbaik yang merupakan perpaduan antara pemain Liga Super Indonesia dan 3 pemain yang berkarir di luar negeri. Keberadaan ketujuh pemain Persib diharapkan menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Chemistry yang telah terbangun di level klub diyakini dapat mempercepat proses adaptasi di bawah arahan John Hedman. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda, timnas Indonesia optimis mampu tampil kompetitif sepanjang turnamen tuntasnya. Persib Bandung akan menghadapi tantangan besar pada laga pembuka Grup A Piala Presiden menghadapi Arema FC di Stadion Sijalak Harupat pada Sabtu 25 Juli. Maung Bandung dipastikan tidak tampil dengan kekuatan penuh karena sejumlah pemain andalannya harus absen. Pelatih Persib Igor Tolic mengkonfirmasi bahwa 7 pemain inti belum bisa memperkuat tim lantaran sedang menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia. Mereka adalah Sandy Walsh, Elyano Resder, Tom Haye, Sadi Ramdhani, Beckham Putra, Ragnar Oratmangun, dan Mark Locke. Absennya para pemain tersebut membuat Persib harus mengandalkan kedalaman skuad yang tersedia. Meski kehilangan banyak pilar, Igor Tolic menegaskan tim pelatih telah mempersiapkan skema terbaik agar Maung Bandung tetap mampu tampil kompetitif pada laga perdana turnamen pramusim tersebut. Kami sudah mempersiapkan yang terbaik di dalam latihan untuk pertandingan di Piala Presiden ini, meskipun masih kehilangan beberapa pilar. Tidak hanya kehilangan pemain yang memperkuat timnas, Persib juga belum dapat menurunkan rekrutan terbarunya, Mariano Peralta. Pemain yang baru diperkenalkan itu masih menunggu kedatangannya di Bandung, sehingga belum mengikuti program latihan bersama tim. Menurut Igor, kondisi tersebut membuat Peralta belum memungkinkan untuk menjalani debut saat menghadapi Arema FC. Tim pelatih akan lebih dulu memantau kebugaran dan proses adaptasinya sebelum memberikan kesempatan tampil. Kami masih menantikan kedatangan Peralta. Ketika dia sudah datang, kami akan lihat situasinya. Mungkin dia baru bisa main di pertandingan selanjutnya, tapi tidak untuk pertandingan pertama. Tapi kami harus memastikan kondisi kebugarannya, karena kami tidak ingin mengambil resiko. Meski komposisi skuad belum ideal, Persib tetap menatap laga kontra Arema FC dengan optimis tinggi. Piala Presiden akan dimanfaatkan sebagai ajang mematangkan kerjasama antar pemain, terutama setelah hadirnya sejumlah wajah baru di bawah arahan Igor tuntasnya. Manajemen Persib Bandung dilaporkan langsung bergerak cepat mencari alternatif setelah dipastikan gagal mengamankan tanda tangan penjaga gawang timnas Indonesia, Nadeo Argawinata. Skuad Pangeran Biru kini mengalihkan radar transfer mereka ke Eropa, dan Santer dikabarkan tengah gencar mendekati kiper tangguh asal Kroasia, Matej Markovic. Sebelumnya, nama Nadeo sempat mencuat sebagai target utama Persib untuk memperkuat sektor pertahanan menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Namun karena kendala negosiasi kontrak dan komitmen sang pemain, kesepakatan tersebut batal terrealisasi. Tidak ingin membuang waktu, tim pelatih Persib langsung menyodorkan nama Markovic sebagai suksesor ideal di bawah Mister Gawang. Matej Markovic merupakan kiper berusia 30 tahun berkebangsaan Kroasia.
Dengan postur menjulang 1,92 meter, saat ini ia masih aktif bermain untuk klub raksasa Liga Utama Finlandia, HJK Helsinki. Sepanjang musim ini Markovic tampil solid bersama HJK Helsinki dengan mencatatkan beberapa kali clean sheet penting. Postur tubuhnya yang jangkung membuatnya sangat tangguh dalam menghalau umpan silang dan duel udara. Sebuah atribut yang sangat dibutuhkan Persib untuk bersaing di level Asia. Keputusan Persib untuk membidik kiper asing tidak terlepas dari evaluasi tim pelatih untuk menghadapi jadwal kompetisi yang sangat padat, termasuk keikutsertaan di ajang ACL2 dan ASEAN Club Championship. Sebelumnya, Deputi CEO PT Persib Bandung Aditya Putra juga mengkonfirmasi bahwa Persib kemungkinan masih akan mendatangkan pemain asing baru. Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan jika tim pelatih menginginkan, Persib akan mendatangkan pemain asing baru. Meskipun secara regulasi kompetisi Superliga, Persib telah memenuhi kuota pemain asing dengan 11 pemain. Namun Adit berpendapat bahwa tim pelatih ingin melihat kekuatan tim terlebih dahulu di ajang Piala Presiden. Setelah itu kemungkinan tim pelatih baru akan melihat di mana kelemahan Persib dan posisi mana yang sangat dibutuhkan tuntasnya. Persib Bandung terus melakukan pembenahan di luar lapangan untuk memperkuat fondasi klub menuju era profesional yang lebih modern. Setelah sebelumnya melengkapi struktur tim kepelatihan, Persib kini mengambil langkah baru dengan memperkuat sektor pencarian dan perekrutan pemain. Persib resmi menunjuk Ahmed Elwardani sebagai Head of Scouting. Kehadiran sosok asal Mesir tersebut menjadi bagian dari strategi klub dalam membangun sistem scouting yang lebih rapi, terukur, dan berbasis analisis. Penunjukan Elwardani diharapkan mampu membuat proses identifikasi pemain berjalan lebih maksimal, baik untuk kebutuhan tim utama maupun pengembangan pemain muda. Persib ingin memastikan setiap keputusan perekrutan pemain dilakukan melalui kajian mendalam, bukan sekedar berdasarkan pengamatan sesaat. Deputi CEO PT Persib Bandung Aditya Putra mengatakan bergabungnya Ahmed Elwardani menjadi bagian dari upaya klub memperkuat struktur sporting departemen. Menurutnya, pengalaman Elwardani dalam bidang talent identifikasi, performan analisis, serta koneksi internasional menjadi modal penting bagi Persib untuk meningkatkan kualitas sistem pencarian pemain. Ia memiliki jaringan yang luas, khususnya di kawasan Asia dan Timur Tengah. Kehadirannya merupakan bagian dari upaya Persib untuk terus menyempurnakan sistem scouting hingga proses perekrutan pemain dapat dilakukan secara lebih terukur. Kami menyambut Ahmed Elwardani sebagai bagian dari keluarga besar Persib Bandung. Semoga pengalaman, pengetahuan, dan dedikasi yang dimilikinya dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem scouting bagi Persib Bandung tuntasnya.